AC Milan yang sempat mendominasi perlahan digusur oleh rival sekotanya AC Milan. Untuk mengantisipasi hal tersebut terulang lagi, Rossoneri menyiapkan skuad yang lebih matang. Mereka bahkan merekrut sejumlah pemain berkualitas dari berbagai liga top Eropa. Cetak Gol coba membuat prediksi starting line-up-nya sebagai berikut. Kiper Mike Maignan. Posisi penjaga gawang diisi oleh kiper asal Prancis Mike Maignan. Mike Maignan diboyong dari Lille dengan harga 13 juta euro atau sekitar 208 miliar rupiah saja. Sebelumnya AC Milan berpisah dengan kiper andalan mereka yakni Gianluigi Donnarumma. Kiper yang tampil bersinar di Piala Euro 2020 ini memutuskan untuk pindah ke Paris Saint-Germain. Sementara Mike Maignan sendiri bukan kiper yang ecek-ecek. Bisa dibilang keduanya sama bagusnya. Mike Maignan bahkan dicap sebagai salah satu kiper terbaik dari 5 liga top Eropa. Pada Ligue 1 musim kemarin, Mike Maignan jadi kiper dengan clean sheet terbanyak yakni 21 kali. Dia jauh mengungguli kiper andalan PSG yakni Keylor Navas yang cuma meraih 16 clean sheet saja. Bek tengah Alessio Romagnoli. Di posisi bek tengah ada sang kapten AC Milan Alessio Romagnoli. Kontrak Romagnoli di San Siro sendiri akan berakhir di tahun depan. Hal ini mengindikasikan kalau Rossoneri akan menjualnya. Kabar terbaru menyebut kalau Romagnoli berkemungkinan hengkang ke Real Madrid. Alasannya Los Blancos butuh pemain pengganti Rafael Varane yang hengkang ke Manchester United. Sementara itu ada Fikayo Tomori yang siap menggantikan Romagnoli. Tomori sendiri baru didatangkan dari Chelsea seharga 29 juta euro. Dengan harga yang semahal itu bagi AC Milan, Tomori juga jadi pembelian termahal di jendela transfer Serie A musim ini. Menarik untuk kita tunggu apakah Romagnoli tetap di AC Milan ataukah pindah ke Real Madrid. Bek tengah Simon Kjaer. Menemani Tomori atau Romagnoli di posisi bek tengah ada pemain asal Denmark yakni Simon Kjaer. Pemain yang juga berstatus sebagai kapten timnas Denmark ini berhasil mencuri perhatian publik sepak bola. Alasannya, Kjaer sukses mengantarkan timnas Denmark ke partai semifinal Piala Euro 2020. Walaupun langkah mereka dihentikan oleh Inggris, Denmark tetap mendapatkan apresiasi yang besar. Peran Kjaer di skuad Rossoneri pun sama besarnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Sandro Tonali. Menurut Tonali, Kjaer adalah pelatih kedua AC Milan setelah Stefano Pioli. Bek kiri Theo Hernandez. Di posisi bek kiri ada pemain asal Prancis yakni Theo Hernandez. Mantan pemain Real Madrid ini sudah jadi andalan di lini pertahanan skuad Rossoneri. Terbaru, Theo berhasil menyumbangkan 1 gol pada laga pramusim melawan Modena. Laga tersebut dimenangkan AC Milan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Theo Hernandez sendiri jadi buruan raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Mengetahui hal tersebut, AC Milan memagari Theo dengan menawarkan gaji yang lebih besar. Bek kanan Davide Calabria. Di posisi bek kanan ada pemain asli Italia yakni Davide Calabria. Lewat situs resminya, AC Milan resmi memperpanjang masa kontrak Calabria di San Siro. Calabria sendiri merupakan pemain alumni Akademi AC Milan yang sudah bergabung sejak tahun 2006. Calabria berhasil menembus skuad utama Rossoneri pada tahun 2015 yang lalu. Calabria seakan mendedikasikan karirnya dengan menetap di AC Milan. Apalagi saat ini dia jadi bek kanan utama setelah Andrea Conti mengalami cedera. Gelandang tengah Frank Kessie. Pindah ke posisi gelandang tengah ada pemain asal Pantai Gading yakni Frank Kessie. Mantan pemain Atalanta ini juga jadi andalan di lini tengah skuad Rossoneri. Penampilan Kessie yang begitu produktif membuatnya diminati oleh klub-klub besar Eropa. Terbaru ada Tottenham Hotspur dan Liverpool yang bersaing untuk memperebutkannya. Apalagi kontrak Kessie di San Siro akan berakhir di musim depan. Walaupun begitu, Kessie mengatakan kalau dia akan tetap bertahan di AC Milan. Gelandang tengah Sandro Tonali. Posisi gelandang tengah lainnya ada pemain asal Italia yakni Sandro Tonali. Sebelumnya Tonali dipinjamkan dari Brescia pada musim panas yang lalu dengan mahar 10 juta euro. Sejak didatangkan ke San Siro, Tonali tampil apik di lini tengah AC Milan.
Dia bertugas menjaga keseimbangan permainan skuad Rossoneri dan hasilnya AC Milan berhasil finish di posisi 2 klasemen. Berkat performa apik tersebut, AC Milan gak segan-segan untuk mempermanenkan Tonali. Rossoneri mempermanenkannya dengan membayar 10 juta euro. Sayap kiri Ante Rebic. Di posisi sayap kiri ada pemain asal Kroasia yakni Ante Rebic. AC Milan sendiri nggak punya banyak pemain di posisi ini. Kabarnya Jens Peter Hauck akan dilego di jendela transfer musim panas ini. Selain itu, AC Milan juga berencana melepas Samu Castillejo dan Rafael Leao. Rebic sendiri sudah tampil apik di lini serang Rossoneri. Kemampuan Rebic yang serbaguna membuatnya kerap dirotasikan di berbagai posisi, termasuk sebagai striker saat bomber-bomber Rossoneri diterpa badai cedera. Selain itu, masih ada Brahim Diaz yang bisa ditempatkan di posisi ini. Pemain yang berposisi asli sebagai gelandang serang itu baru menambah masa peminjamannya sampai tahun 2023 dari Real Madrid. Sayap kanan Julian Brandt. Di posisi sayap kanan lainnya ada pemain asal Jerman yakni Julian Brandt. Brandt sendiri sebenarnya berposisi sebagai gelandang serang, tapi dia juga bisa dimainkan sebagai sayap. Brandt sendiri masih berstatus sebagai pemain Borussia Dortmund. Akan tetapi, Julian Brandt sudah jadi incaran utama dari AC Milan. Rossoneri juga mengincar Brandt sebagai pesaing Brahim Diaz untuk menambah kedalaman tim. Selain Brandt, AC Milan sebenarnya juga mengincar pemain lain seperti Hakim Ziyech dan Philippe Coutinho. Sayangnya, dua pemain tersebut sulit didapatkan karena punya gaji yang selangit. Striker Olivier Giroud. Di posisi striker ada pemain asal Prancis yakni Olivier Giroud. Giroud jadi pemain terbaru yang didatangkan dari Chelsea dan akan berseragam Rossoneri sampai 2024. Sama dengan nasib Fikayo Tomori, Giroud juga tersingkir dari skuad utama The Blues. Posisi Giroud mulai tergusur sejak kehadiran Timo Werner dari RB Leipzig. Sepanjang musim lalu, Giroud cuma memainkan 31 pertandingan di seluruh kompetisi. Dalam catatan itu, Giroud mencetak 11 gol termasuk 6 gol di ajang Liga Champions. Di posisi striker ada Zlatan Ibrahimovic. Bomber asal Swedia ini berhasil pulih dari cederanya dan siap beraksi pada kompetisi Serie A musim depan. Sebelumnya, Ibrahimovic mengalami cedera yang cukup fatal saat mendaratkan lututnya secara nggak sempurna. Cedera tersebut membuat Ibrahimovic gagal memperkuat Swedia di Piala Euro 2020. Walaupun sudah berusia 39 tahun, tapi bagi Ibra, usia hanyalah angka. Buktinya di musim lalu saat banyak penonton yang menganggapnya sudah habis, tapi Ibra masih mampu mencetak 15 gol dari 19 pertandingan yang dia mainkan di Serie A. Menarik untuk kita tunggu duet Ibrahimovic dan Giroud sebagai duet pemain yang sama-sama suka salto ini. Itulah prediksi starting lineup AC Milan di musim depan. Bagaimana menurutmu? Apakah skuad ini bisa keluar sebagai juara? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.